Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali dalam Kingdom Family News minggu ini. Bersama saya Putri, mari bersama kita mendengarkan pengumuman dalam sepekan. Kami menyambut kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti Sunday Service di gereja ini. Oleh karena itu, saudara dapat menemui welcome team setelah ibadah selesai di tempat yang tersedia. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak dalam komunitas gereja Next Generation yang dibagi menjadi 2 golongan usia sebagai berikut. Keluarga kerajaan dapat mendukung pertumbuhan rohani anak melalui Warrior Kids yang dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan 5 sore. Ibadah Kingdom Generation dimulai setiap hari Minggu jam 8:30 pagi bertempat di gereja. Shalom keluarga kerajaan. Sekali lagi shalom keluarga kerajaan. Boleh berikan senyum di kanan kirinya, katakan Tuhan memberkati kita. Saya percaya kita semua sehat dan bersuka cita pada pagi ini, amin. Mari bersama-sama kita pagi ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena Tuhan kita sangat ajaib, Tuhan kita sangat hebat dan perbuatannya sangat heran bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berkumpul bersama-sama, untuk kami memuji, meninggikan nama-Mu, untuk kami bersama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan setiap pujian penyembahan kami. Kami persembahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang kami rindukan Tuhan, Engkau disukakan dan Engkau hadir di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur Tuhan perbuatan-Mu ajaib dan besar bagi kehidupan kami. Kami meninggikan Engkau. Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib ya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya. Mari kita semua bangkit berdiri, keluarga kerajaan. Ku percaya, kami percaya janji-Mu begitu ajaib Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari angkat hati kita bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bersama-sama kita meninggikan Tuhan yang begitu baik memberkati kita, yang begitu baik memelihara kehidupan kita. Haleluya. Lama syakarana.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku hanya kepadamu, hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang muli. Setulus karyamu, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Tuhan, kami indah bersamamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu. Tuhan, tak ada setia, tak ada setia kepadamu. Tuhan, tak ada setia, tak ada setia kepadamu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, ketika kami berada di dalam dekapan-Mu, kami menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang berharga, sebab kami memiliki Tuhan yang begitu ajaib bagi kehidupan kami. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Keluarga kerajaan, kita percaya Tuhan disukakan dengan pujian kita, amin. Mari kita puji Tuhan, senada dengan surga. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, kami menyembah Engkau untuk menyembah. Datanglah kerajaan
Masih berantusias untuk memuji Tuhan? Sebab Tuhan ajaib. Mari kita puji namanya. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib. Kasih-Mu besar bagi kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo keluarga kerajaan kita memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Bersama dengan musik kita memuji Tuhan. Yeah. Haleluya. Segala yang terbaik dari kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Amin. Dipersilakan untuk duduk keluarga kerajaan. Kita akan berdoa untuk anak-anak gereja anak yang
pagi ini mereka siap untuk masuk ke kelas-kelas gereja anak. Mari Bapak Ibu kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami menyerahkan anak-anak kami yang berada di gereja anak kepada kakak mentor yang ada untuk selalu bisa mengarahkan mereka, mengajarkan mereka tentang rencanamu yang begitu baik, rencanamu yang begitu adil Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya anak-anak kami di gereja anak akan terbangun kerohanian mereka dari sekarang hingga nanti sampai mereka dewasa, mulai dari gereja anak hingga mereka menuju ke youth, hingga menuju ke masuk ke gereja besar Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus di gereja anak ini, anak-anak kami akan selalu diberkati Tuhan, akan selalu dilimpahi kuasa-Mu yang begitu besar Bapa dalam surga. Hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan gereja anak ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat masuk ke kelas masing-masing, Tuhan memberkati anak-anak. Bapak Ibu Saudara, keluarga kerajaan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan diperbarui oleh firman Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama kita buka hati kita. Kita persembahkan segalanya bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anu yang menyertai, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus akan memenuhi setiap hati kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai.
Kirana hati kami siap untuk dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu yang akan mengubah cara pandang kami, memperbarui kehidupan kami, bahkan membalikkan arah kami yang salah kembali kepada tujuan Tuhan. Roh Kudus, singkapkan kebenaran firman-Mu, memberikan kepuasan bagi kami yang dahaga, yang lapar akan Engkau. Dan kami percaya ketika kami membuka hati kami, Engkau berbicara. Dan kami siap untuk diajar, kami siap untuk belajar. Dan kami bersyukur kepadamu, kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Saya akan menyampaikan tema tentang martabat. Martabat itu identik dengan harga diri. Martabat itu identik dengan derajat. Firman berkata demikian dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, pada umumnya dan kenyataannya manusia itu berusaha untuk mendapatkan harga diri, mendapatkan martabat sesuai dengan keberadaan masing-masing individu. Tetapi kenyataannya pada umumnya manusia itu menghargai dirinya sendiri atau memberikan level porsi kepada dirinya sendiri itu dengan cara yang salah. Bahkan ada orang yang sangat ekstrim, rela melakukan apa saja demi mencari martabat. Rela melakukan segala sesuatu demi membuat dirinya itu dihormati oleh orang lain. Martabat yang dibangun oleh manusia pada umumnya itu bukan berdasarkan landasan yang benar. Landasan orang membangun martabat dirinya, landasan orang membangun harga dirinya itu banyak yang salah. Manusia siapapun itu memiliki kecenderungan yang sama. Bagaimana mencari martabat di mata manusia, melekatkan martabatnya pada sesuatu yang kelihatan, yang orang lain bisa menilai, yang membuat orang itu bisa menghargai dirinya sendiri. Melekatkan martabat dirinya itu pada sesuatu yang fana, entah kekayaan, kedudukan, titel, kekuasaan, penampilan, dan yang lain. Mengapa ini terjadi? Bahkan orang Kristen pun masih memiliki martabat yang salah. Salah dalam membangun martabatnya, karena memang manusia itu sudah sesat. Manusia yang tidak mengenal Allah yang benar, manusia yang tidak mengenal kebenaran firman, sehingga akibatnya tidak mengenali dirinya sendiri secara benar. Bagaimana dengan orang Kristen membangun martabatnya yang benar?
Ya kan? Tanpa disadari gairah spirit, semangat untuk memperoleh martabat itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi orang Kristen pun juga tidak luput dari pengaruh orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang Kristen bisa terbawa arus bagaimana membangun martabat yang salah ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ternyata bahwa gairah untuk mendapatkan kehormatan itu sudah menjadi irama hidup. Sehingga apapun manusia itu lakukan hanya demi kehormatan tersebut. Demi mengangkat harga dirinya, demi mengangkat derajatnya. Silahkan saudara. Saudara mau pesta, mau ucapan syukur yang meriah, yang wah, tidak salah. Kalau memang itu porsi Anda. Anda mau jalan-jalan kemana, silahkan, tidak salah. Asal itu sesuai dengan porsi kemampuan saudara. Jangan lakukan segala sesuatu yang nampak di depan manusia itu hanya sekedar prestis, hanya sekedar untuk menaikkan harga diri. Jangan sekedar hanya untuk mendapatkan martabat, pengakuan, penghormatan dari manusia. Jadi saya mengingatkan pada pagi ini, semua hal yang kita kerjakan jangan sampai itu menjadi sarana untuk mencari kehormatan, mencari harga diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran. Kita juga harus hati-hati ketika melihat saudara kita seiman punya penampilan, punya pesta, jalan ke sana, makan ini, makan itu, dan yang lainnya yang kelihatan mewah dan wah. Jangan mudah untuk menghakimi. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap apa yang tampak di depan mata kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat 28 dan 29. Bagaimana orang Kristen membangun martabat yang benar? Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku telah berbuat apa saja. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk menjadi orang yang bermartabat secara benar yang alkitabiah, yaitu menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan serta manusia, tidak ada cara lain selain Anda menjadi orang yang terhormat di mata Tuhan. Bagaimana Anda dan saya menjadi orang yang terhormat di mata Tuhan? Juga tidak ada cara yang lain selain melakukan kehendaknya. Ketika Yesus di Sungai Yordan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu, mendengar deklarasi dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu bukan pernyataan yang kosong.
Itu bukan perkataan yang klise. Yohanes menulis, kenapa suara itu didengar? Kenapa suara itu didengar? Ditujukan kepada Yesus. Firman berkata, karena Yesus selalu melakukan apa yang berkenan kepada Bapanya. Dia tidak pernah berbuat sesuatu dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ia kerjakan tidak pernah untuk popularitas dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ia kerjakan tidak pernah ada maksud untuk mengangkat dirinya sendiri. Tidak ada. Segala sesuatu yang Yesus lakukan hanya satu, demi memenuhi kehendak Bapanya. Itulah orang yang terhormat. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Paulus berkata, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kita punya filter Bapak Ibu. Harus punya filter. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah bukan untuk siapa-siapa kecuali untuk kemuliaan Allah. Pertimbangkanlah ini. Ketika engkau berucap sesuatu, engkau melakukan sesuatu, apakah Tuhan itu dimuliakan atau tidak? Ini menjadi filter kita, menjadi kontrol kita Bapak Ibu. Paulus mengajak kita sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat di mata Allah serta di mata manusia, tidak ada cara yang lain kecuali kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan itu menjadi standar hidup kita. Jadi standar hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi standar martabat kita bukanlah standar yang dibangun oleh orang-orang dunia. Punya ini, punya itu supaya memiliki penghargaan, dihormati, dihargai oleh orang. Tetapi standar keberhargaan kita bukan kepada sesuatu yang fana. Standar kita adalah firman Allah, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan itu adalah standar. Karena ini adalah standar, karena ini adalah pilihan, maka kita harus senantiasa berusaha memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Sucilah engkau dalam seluruh hidupmu. Kita hidup kudus, hidup yang bersih, hidup yang tidak bercela. Bukan hanya pada waktu jam-jam tertentu, tempat yang tertentu. Tapi seluruh hidupmu, seluruh perjalananmu, seluruh waktumu, seluruh pikiranmu, seluruh ucapanmu, perbuatanmu harus dipertimbangkan. Tuhan dipermuliakan atau tidak. Dengan demikian kita perlu menjaga pikiran, menjaga perasaan, menjaga ucapan kita. Sekiranya ucapan kata itu tidak perlu keluar dari mulut kita tahan, kita rem. Kita jaga, kita kontrol perbuatan kita. Jika kita berbuat sesuatu yang sekiranya itu tidak menjadi berkat, tidak elok, tidak patut sebagai anak Tuhan, kita rela untuk tidak melakukannya. Meskipun kita punya maksud itu baik. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah memiliki pembiasaan seperti ini, bagaimana aku menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan? Maka kita ada perasaan tidak nyaman,
Ada perasaan tidak sejahtera ketika kita berucap, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak elok. Ada kegelisahan. Dan ini dimulai dari mana? Dimulai dari perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sederhana. Kita perlu melatih, mengolah pikiran perasaan kita ini dari waktu ke waktu. Bagaimana kita membangun pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah mudah menjadi pribadi yang terhormat di mata Tuhan? Tidak mudah. Apakah mudah kita hidup tidak bercela? Tidak mudah. Apakah kita mudah hidup bersih di tengah-tengah situasi dunia yang carut marut? Tidak mudah, tapi tidak mustahil. Amin. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat, tapi tidak mustahil. Katakan amin. Tuhan tahu kita tidak berdaya. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tapi ketika kita punya komitmen, punya konsistensi. Tuhan, aku ingin menyelesaikan pekerjaanmu. Tuhan, aku ingin berkenan di hadapanmu. Maka kasih karunia Allah dicurahkan untuk kita melakukan kebenaran firman-Nya. Kita akan menjadi orang-orang yang bermartabat. Kita menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 73. 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang sekasih dalam Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup kita. Orang yang tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berharga adalah sebuah kesia-siaan. Orang-orang yang membangun harga diri, orang-orang yang membangun derajat, orang-orang yang membangun martabat di atas dasar yang bukan firman Allah adalah sebuah kesia-siaan. Orang-orang yang kelihatannya bermartabat di depan manusia itu, tetapi tidak di dalam firman, itu orang-orang yang akan dipandang hina di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, adalah orang-orang yang tidak bermartabat. Nah, saudara, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus itu satu-satunya yang berharga, maka semua yang kita miliki, tidak ada artinya dibandingkan dengan memiliki Kristus. Itulah sebabnya pemazmur memberikan pernyataan yang luar biasa. Sekalipun semuanya habis, aku tanpa apapun dan tanpa siapapun di muka bumi ini, bagianku, hartaku, kekayaanku tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Inilah orang yang bermartabat. Orang yang mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka dia akan merasa sejahtera, mengalami kemerdekaan.
sekalipun tanpa apapun dan tanpa siapapun. Kalau orang itu melakukan kehendak Allah, hidupnya berkenan di hadapan Allah, itu orang bermartabat. Orang yang kaya, yang akan tidak dipandang hina di hadapan Tuhan. Saudara. Nah. Harta abadi kita tidak lain dan bukan hanyalah Tuhan itu sendiri. Dalam Mazmur pasal yang ke-73 itu ada dua kata yang disandingkan. Yaitu surga dan bumi. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Dan siapa yang kuingini di bumi tidak ada kecuali engkau. Surga dan bumi. Jadi untuk menjadi orang yang bermartabat, orang yang berkenan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang otomatis. Dibangun sejak di bumi. Orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang akan dimuliakan oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan sejak di bumi. Kalau orang itu sejak di bumi sudah mengingini Tuhan lebih dari keinginan-keinginan yang lain, itulah orang yang bisa menghargai Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai harta satu-satunya yang berharga. Nah ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pernyataan ini menegur kita semuanya. Bahwa apa-apa yang kita miliki, siapa-siapa yang ada sekitar kita itu tidak akan pernah memiliki arti kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Orang yang mengingini Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Orang-orang yang bermartabat dengan benar itu tidak akan pernah kurang bahagia. Meski tanpa pasangan, meski tanpa anak, meski tanpa jodoh, meski tanpa rumah, meski tanpa harta melimpah, meski tanpa apapun dan siapapun tidak pernah kurang bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaanku adalah Kristus itu sendiri. Kalau orang tahu Yesus itu berharga, maka Anda tidak mungkin sembarangan menjalani kehidupan ini. Tidak mungkin, Anda pasti tidak mungkin serupa dengan dunia. Cara Anda mencari sesuatu tidak akan pernah sama dengan orang-orang dunia mencari sesuatu. Karena memang Anda adalah pribadi yang terhormat. Anda punya martabat yang tidak sama dengan martabat yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Siapa yang ada padaku di sorga selain engkau. Dan tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Manusia itu makhluk kekal. Manusia itu makhluk kekal. Sehingga bumi dan sorga itu membutuhkan bekal. Dan bekal itu tidak ada yang lain kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi bekal orang ke surga itu hanya satu, Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak terlalu penting. Ketika nanti Bapak Ibu dan saya tutup usia, siapa yang hadir, siapa yang mengantar, tidak penting. Yang paling penting siapa yang menjemput Anda. Itu pastikan sejak sekarang. Bekal ke surganya satu, pribadi Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang sudah mengenal Yesus satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Itulah kebahagiaan kita. Itulah sukacita kita yang tidak terhempas, tertandingi oleh apapun yang kita miliki.
Jadi menjadi pribadi yang terhormat itu memiliki nilai kekal. Menjadi pribadi yang terhormat di hadapan Tuhan itu memiliki nilai yang kekal. Ya, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Perhatikan pernyataan Roh Kudus ini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam apa? Dalam Tuhan. Nah ini. Saudara, ini harus saya sampaikan apa adanya. Saya tidak ingin memberikan pengharapan yang palsu kepada saudara. Saya tidak akan memberikan dorongan motivasi yang semu. Firman ini sering dipakai menjadi teks ketika kita memberikan penghiburan kepada saudara-saudara seiman yang meninggal. Roh Kudus berfirman, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ayat ini jangan dipahami salah. Seolah-olah di dalam Tuhan itu identik dengan Kristen. Seolah-olah kalau sudah Kristen itu artinya sama arti di dalam Tuhan. Bukan. Jangan berpikir di dalam Tuhan sama di dalam Kristen. Tidak sama. Jangan berpikir di dalam Tuhan itu berarti sudah cukup Anda beragama Kristen. Tidak. Perhatikan ayat-ayat yang di atasnya itu. Kenapa Roh Kudus berfirman, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Perhatikan ayat-ayat yang di atasnya. Mereka inilah orang-orang yang bertaruh nyawa, bertaruh segenap hidup. Mereka dianiaya karena imannya kepada Kristus. Mereka menderita karena Injil. Mereka meneteskan air mata karena pekerjaan Kristus. Itulah orang-orang yang di dalam Tuhan. Jadi tidak cukup Anda menjadi orang Kristen lalu berkata berbahagialah Anda yang mati dalam Kristus. Jadi orang yang bahagia, orang yang akan dimuliakan bersama Kristus adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Sepanjang hidupnya melakukan kehendak Allah. Hidup yang berkenan di hadapan Allah. Jika seseorang sudah beragama Kristen, itu langkah awal. Itu bukan segala-galanya, itu baru langkah awal Anda belajar hidup di dalam Tuhan. Ketika orang mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu baru pintu masuk untuk kita menjadi murid Kristus. Seperti kalau seorang mahasiswa misalnya mendaftar di perguruan tinggi, mendaftar, membayar, dapat nomor induk mahasiswa. Secara status sudah mahasiswa, sah itu. Itu sudah sah, legal. Secara de jure sudah mahasiswa. Tapi tidak cukup sampai di sana. Dia harus memiliki pengalaman menjadi seorang mahasiswa sampai nanti di wisuda. Nah, jadi mengikut Yesus itu keputusan tidak sekali, keputusan sepanjang hidup. Amin. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun Anda harus mengambil keputusan. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apa? Segala sesuatu yang Bapak Ibu ingin raih, Anda miliki. Pertanyaan saya. Untuk siapa dan untuk apa semuanya itu?
Ini yang perlu kita pahami. Kalau hanya menjadi Kristen, beragama Kristen, tapi selama hidupnya kelakuannya tidak membuat dirinya berkenan, tidak melakukan kehendak Allah, percuma. Sehingga jangan dikatakan sudah di dalam Tuhan ketika orang itu hanya sekedar beragama Kristen. Martabat orang percaya adalah melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa akan mendapatkan pengakuan dari Bapa sendiri. Sehingga tadi ayat yang keempat, ya ayat 13 yang terakhir itu, Roh Kudus berkata, sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Kata jerih lelah ini tidak sama dengan jerih lelah waktu kita menjalani kehidupan karena sandang pangan papan, bukan. Ini tidak ada kaitannya dengan nafkah. Nah, berkaitan dengan ayat 12, 11 dan yang di atasnya. Sungguh kata Roh supaya mereka siapa? Mereka yang di dalam Kristus, hidup karena Kristus. Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi jerih lelah yang dimaksudkan di sini dipakai kata koros, itu adalah segala penderitaan, segala pengorbanan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Pada waktu Yohanes menulis surat ini, jemaat dalam masa intimidasi. Banyak yang dipersekusi. Mengalami situasi yang sulit, mereka dianiaya begitu hebat. Dan mereka mempertaruhkan nyawa. Dan mereka menjadi orang-orang pemenang. Mereka dinomorduakan, disisihkan, dimarginalkan dalam masyarakat. Kehilangan segala sesuatu. Pegangan hidup mereka itu dihilangkan. Hak-hak mereka dirampas. Tapi mereka tidak menyesal. Mereka rela kehilangan semua itu. Karena tahu hartaku yang paling abadi adalah Kristus. Semua ini tidak ada artinya kalau aku kehilangan Kristus. Daud ketika dia berdosa, ratapan dia bukan takut dipermalukan sebagai raja di depan rakyatnya. Ini pecina, ini pecina. Daud tidak takut kehilangan reputasi sebagai seorang raja. Bahkan kalaupun dia digeser, dilengser, nggak jadi raja, tidak apa-apa. Ketakutan Daud, dia berkata, Tuhan, janganlah kiranya rohmu meninggalkan aku. Karena dia tahu yang paling berharga itu Tuhan sendiri. Pernahkah Anda ketakutan? Pernah Anda ketakutan seperti ini? Tapi seringkali orang Kristen takut kehilangan sesuatu. Tapi tidak takut kalau kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tanya, untuk apa aku berikan kesempatan kepadamu? Apa jawabmu? Kalau Tuhan tanya, bagaimana dengan uangmu, kedudukanmu, fasilitasmu? Untuk apa semuanya itu? Pernahkah kita mempertanggungjawabkan dan menjawab pertanyaan Tuhan ini? Saudara. Berbagilah orang yang berjerih lelah. Mereka yang menderita karena Kristus. Menderita untuk pekerjaan Kristus. Sehingga saya berani berkata di tempat ini. Orang yang mengenal siapa Allahnya itu. Dia adalah orang yang bermartabat. Sehingga melayani Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan itu. Menjadi irama hidup. Menjadi kebutuhan. Menjadi kesukaan. Amin. Jadi kita bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan.
Meskipun itu sekali lagi tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Nah ini. Orang yang bermartabat itu punya filosofi, punya prinsip hidup. Tidak ada kesenangan lain kecuali aku bisa menuntaskan pekerjaan Tuhan. Tidak ada kesenangan lain kecuali aku bisa menyukakan Tuhan. Titik. Itulah orang-orang yang membangun diri dengan martabat yang benar. Orang yang bermartabat di hadapan Tuhan tidak lagi mencari penghormatan untuk dirinya sendiri dari siapapun dan dengan cara apapun. Walaupun manusia sekitar kita bisa menghormati kita karena kedudukan, karena tahu siapa kita dan apa yang ada pada kita. Ingat, orang yang bermartabat tidak akan pernah merasa dirinya berharga dengan fasilitas yang melekat dalam tubuhnya. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Paulus tidak pernah memegahkan dirinya. Paulus tidak pernah menuntut penghormatan dari orang lain. Segala kesuksesan, prestasi pelayanan yang dimiliki oleh Paulus itu tidak menjadi alasan untuk memegahkan diri di antara hamba-hamba Tuhan yang lain. Segala kesuksesan duniawi yang Bapak Ibu raih hari ini, prestasi kehidupan Bapak Ibu dalam segala bidang yang Bapak Ibu geluti itu tidak boleh menjadi alasan untuk memegahkan diri. Karena Anda adalah orang yang bermartabat. Tanpa semua itu, tanpa siapapun itu, Anda adalah orang yang bermartabat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Kristus. Apapun yang kita lakukan harus membuat Tuhan itu dimuliakan. Segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan supaya Tuhan dipermuliakan itu adalah sebuah pelayanan. Memang tidak semuanya orang tampil di mimbar, tidak semuanya orang kelihatan. Tapi ingat, segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan agar Tuhan dimuliakan itu adalah sebuah pelayanan. Dan itu sangat berharga dan bernilai sampai di kekekalan nanti. Yang terakhir, saya ingin mendorong Bapak Ibu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Paulus menjelaskan dengan jelas siapa yang akan dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerajaannya yang tak tergoncangkan itu adalah mereka yang telah bersama-sama menderita dengan Kristus. Marilah kita memiliki kepuasan hidup pada kerinduan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Marilah kita memiliki kepuasan hidup yang terletak kepada kerinduan untuk melakukan apa yang Bapa ingin untuk kita kerjakan. Karena itulah kebahagiaan kita. Bapak Ibu yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan dalam porsi kita masing-masing, lakukanlah semuanya itu dengan tulus, dengan tekun. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan semata. Itulah kebahagiaan kita. Dan Bapak Ibu dan saya pasti akan menerima upah sesuai dengan jerih lelah yang kita lakukan selama hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah menyampaikan kebenaran firman, mengingatkan kami bahwa keberhargaan kami, martabat kami bukan berdasarkan apapun dan siapapun. Martabat kami, nilai diri kami hanya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membangun bekal kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dan bekal itu adalah pengenalan akan Allah. Dan itu harus dimulai sejak dini, sejak sekarang, sejak di bumi. Berbahagialah orang yang sudah berjerih lelah bagi Kristus dan pekerjaannya. Karena jerih lelah itu akan bernilai kekal, akan menyertai kita hingga kita bertemu dengan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita akan mendengar sapaan, hai anakku, kepadamu aku berkenan. Bapa, terima kasih. Setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Engkau juga berkenan mempercayakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk kami bisa menyelesaikan pekerjaan-Mu. Engkau memberikan kami kepercayaan dan kuasa atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, agar kami bisa efektif menuntaskan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami taruh firman dalam hati kami, dan sepanjang hidup kami akan melakukan kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan, amin. Pagi ini, terima kasih kepada Bapak Kali Stefanus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Sangat memberkati dan memberikan rema kepada kita semua untuk kita hidup bermartabat bersama dengan Tuhan. Amin. Keluarga kerajaan, pagi ini kita akan menyambut yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Dipersilakan untuk berdiri. Ada Ibu Mulyani, Ibu Elina dan Saudari Lydia. Boleh bangkit berdiri. Selamat datang di Gereja JKI Keluarga Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati, selamat bergabung. Nanti mohon kesediaannya waktu sebentar bisa bertemu dengan tim welcome team di belakang. Lalu kami juga menyambut bagi jemaat Keluarga Kerajaan yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Bapak Agus Rusman, J. Colin Agustina, Esther Erni, Nesya Agustina, dan Ibu Sri Mumpuni. Silahkan bangkit berdiri yang datang pada pagi ini. Lalu juga kepada Pak Andreas Agus, Pak Agus, Pak Eli Sutrisno, dan adik kita Melinda Belvani. Dan kemudian juga ada Pak Albert Lopati dan Ibu Yulia Lisa yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Silakan bangkit berdiri. Ya, di belakang ada Pak Albert ya di sana ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan semua yang terbaik Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Silakan, Mami. Beritahu orang di kanan kiri Anda. Kamu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu tepuk orang di kanan kiri Anda. Kita bermartabat. Wow. Yang yakin hidup memperkenan Tuhan dan terus memperkenan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Engkau mulia. Engkau berharga. Terima kasih Bapak Pendeta Kalis sudah menjadi berkat buat kita di tempat ini. Ya, mari kita akan doakan untuk yang berulang tahun, bahkan berulang tahun pernikahan. Kalau pagi ini ada boleh bangkit berdiri.
karena supaya kita semuanya juga ikut bersuka cita untuk hal itu. Ya, silakan. Mari kita akan doakan bersama-sama. Hati kami melimpah dengan syukur. Karena di antara keluarga kami, komunitas JKI Keluarga Kerajaan, ada beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun lagi usia mereka. Bahkan usia pernikahan mereka. Bapa, kami mohonkan kepadamu setiap pribadi mereka. Sama seperti kami dan firman Tuhan katakan. Kami berharga di matamu. Kami mulia. Kami istimewa Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu sendiri. Dan saudara-saudara kami yang berulang tahun juga mengalami yang sama. Karena itu kami berdoa, biarkan mereka terus panjang umur, sehat, bahagia. Dan juga mendapatkan berkat untuk terus hidup memperkenan Tuhan. Bagi Bapak Pendeta Albert dan Ibu Pendeta Lisa, pernikahan mereka juga diberkati. Menjadi teladan bagi kami jemaat Tuhan. Bahkan bagi anak keturunannya. Diberkati semuanya dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sukacita kami memberkati mereka. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat yang berulang tahun. Dan mari kita akan siapkan diri untuk memberikan persembahan. Kita akan angkat persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang mau mengembalikan 1/10 milik Tuhan dalam ketaatan. Berikan juga angkat, siapkan amplop Anda atau persembahan Anda di hadapan Tuhan. Sekarang dengan penuh syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan. Juru selamat kami. Kami memberikan persembahan ini dengan sukarela dan sukacita. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Itu terjadi buat kehidupan kami. Bahkan ketaatan mengembalikan 1/10 milikmu. Karena kami tahu setiap milikmu, bagianmu yang kami kembalikan dalam ketaatan akan mendatangkan kepercayaanmu ke atas kami untuk menerima lebih banyak lagi. Seperti firman Tuhan katakan, waktu kami bertanggung jawab dari perkara kecil, mengelola dan mengembalikan milik Tuhan dari perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kami dengan tanggung jawab lebih besar lagi. Di dalam nama Yesus, kami kembalikan 1/10 dan kami memberikan persembahan dengan penuh sukarela. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, ada beberapa pengumuman yang perlu kita akan dengar bersama-sama pada hari ini. Oke. Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, hari Minggu besok akan ada ibadah spesial, ibadah raya 1 dan 2, dan mulai sama seperti jamnya, tapi yang membedakan adalah Minggu besok kostumnya merah dan putih, ya. Punya kaos, punya baju kaos atau apapun merah dan putih bisa dipakai bersama-sama. Lalu kemudian sesudah ibadah raya pertama pagi akan diadakan lomba-lomba 17 Agustusan. Berlaku untuk anak-anak sampai kita opa, oma. Karena semuanya bisa ikut bersukacita. Pesta rakyat istilahnya ya, untuk menyambut HUT RI yang ke-78. Dan diakhiri bersama-sama dengan perjamuan kasih. Ngomong ke kanan kirinya dulu biar ingat, perjamuan kasih. Apa maksudnya itu? Bawalah makanan sendiri dari rumah, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi. Lalu kita akan tutup setelah lomba-lomba bersama, baik di dalam gereja maupun di halaman gereja.
kita akan tutup dengan makan bersama-sama di antara kita. Ya, Mami, saya mau nyumbang, boleh enggak? Boleh. Mami, air minumnya apa? Ya, kami sediakan dari gereja air putih. Kalau Bapak Ibu berkata, saya pengen ambil bagian dong, saya diberkati, saya mau ambil ini. Monggo, hubungi tim pastoral, hubungi staf gereja, Bu Pipin. Saya mau ambil bagian. Dan khususnya untuk hal ini hubungi Ibu Pendeta Priska Anita. Ya, karena yang mengerin semuanya dengan tim kreatif untuk HUTRI yang ke-78. Puji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Mami, aku enggak punya baju merah, aku enggak punya baju putih. Boten nopo-nopo. Ya, tetap saja itu tidak ada halangan untuk tidak ke gereja karena itu ya. Tapi kalau ada, mari kita kenakan bersama-sama. Hari Sabtu, rangkaian dari semua kegiatan ini, tanggal 26 Agustus 2023 akan ada touring bersama yang dikerjakan oleh Kingdom Generation berkolaborasi dengan Young Adults, dengan dewasa muda. Mereka sudah siap untuk masuk bersama-sama jam 5 pagi startnya menuju pantai Jogja. Ya, khusus untuk keluarga muda yang punya anak kecil yang tidak mungkin naik motor bisa mendaftar karena akan disiapkan mobil gereja untuk membawa ibu dan anak di dalam mobil. Ya. Lalu bulan Agustus ini kita bergembira karena sekali lagi tahun ini sudah ada beberapa kali, tapi bulan Agustus ini mulai dibuka pendaftaran kembali untuk baptisan air. Itu artinya gereja kita hidup karena ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Ya. Terus kita akan bergerak di tempat ini. Hubungi Ibu Linda untuk mendaftarkan. Lalu secara khusus ini kegiatan dari gereja anak cucu-cucu kita. Minggu 27 Agustus mereka tidak ketinggalan. Mereka juga akan mengadakan bakti sosial, lomba dan perjamuan kasih bersama. Dengan kostum anak-anak kita juga, kaos merah dan kaos putih. Itu yang dikerjakan oleh mereka ya. Libatkan anak-anak cucu, ingatkan mereka untuk ikut terlibat bersama-sama. Happy, senang bersama-sama pada waktu bulan Agustus ini dengan peringatan 78 HUTRI. Yang terakhir kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari karena dari janji iman sudah mulai beberapa di antara kita dengan berkat Tuhan membayarkan apa yang sudah dijanjikan untuk kebutuhan LED gereja kita. Seperti yang diumumkan, semuanya akan selesai sampai bulan September yang akan datang. Masih ada beberapa waktu. Namun seandainya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sudah terima berkat, silakan mengembalikan dan silakan memberikannya kepada Departemen Keuangan. Saudari Vera dan juga tim yang ada siap untuk membantu untuk mencatatnya ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari kekurangan Rp84.555.000 diharapkan dari jemaat yang belum terlibat dan pengen terlibat bisa juga langsung memasukkannya atau memberitahukan kepada tim pastoral atau Departemen Keuangan. Segala upaya sudah dilakukan dan sekali lagi hari ini ditampilkan dengan cepat saja penjualan kaos ya. Penjualan kaos. Oke. Saya bersyukur sementara kita ibadah di tempat ini, rekan gereja kita, GBI Bethel Area, Bapak Pendeta Gideon Rusli yang menangkap pelayanan ini, beliau memberikan izin buat kita.
untuk menjual kaos hari ini di Battle Area. Ya, Jumat lalu Mami di Mojokerto. Kemarin sore anak-anak Raja jualan sampai Kota Lama Semarang. Ya, ada yang jualan di JB. Bagaimana caranya supaya pendanaan 80 hampir 84 juta itu terpenuhi? Ya, makanya diberi kesempatan kalau Bapak Ibu Saudara pengen mengambil bagian untuk membeli atau juga mengambil bagian untuk menawarkan. Karena semuanya total keuntungan disediakan untuk proyek LED gereja kita. Yang lain bergerak, masa kita diam saja. Yang lain ikut mengambil bagian, masa kita yang tahu proyek ini proyek gereja kita diam saja. Ya, tentu itu tidak terjadi karena kita lah orang yang menjadi bagian di dalamnya. Silakan masih tersedia, tapi tinggal nomor-nomor yang tentunya bersamaan dengan makin terjual habis. Masih ada ratusan, ya, makanya sebelum tanggal 17 Agustus, 15 Agustus kita berdoa berharap semuanya sudah bisa laku terjual. Katakan amin. Ya, kok rasa semangat sih? Katakan haleluya. Ya, Tuhan memberkati, terima kasih banyak. Tuhan sumber berkat, Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Mari kita akan akhiri bersama-sama ibadah kita. Selamat datang. Saya lihat ada Ibu Pendeta, Mama dari Ibu Lisa juga ikut ibadah. Tuhan memberkati, kayak puji Tuhan. Ada yang lain juga datang. Ini tamu kita, keluarga kita. Sudah cukup lama tidak beribadah bersama-sama dari Pati ya, kalau saya tidak salah ya. Oke, shalom, Tuhan berkati. Oke, beri tepuk tangan yang di kanan kiri salami. Duduk di belakang, wah Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kita. Bapak Gembala akan tutup dengan doa berkat untuk kita. Dan mari kita akan berkata, hidupku berharga bagi. Katakan ke kanan kirinya, kamu berharga. Kita bermartabat, ya. Terus memperkenan Tuhan. Katakan bersama-sama. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya pada kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
firman Tuhan yang sudah kami dengar, nilai kami, harga diri kami bukan berdasarkan pakaian yang kami pakai, mobil yang kami bawa, sepeda motor yang kami miliki. Namun seperti firman-Mu katakan, waktu kami hidup memperkenan Tuhan, waktu kami hidup menyenangkan Tuhan, kami tahu kami sangat mulia, kami sangat istimewa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Kalis Stefanus yang sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkati hidupnya, diberkati pelayanannya, menjadi rektor di STT Tawangmangu. Diberkati istri dan anak-anaknya. Diberkati untuk terus memperkenan Tuhan. Diberkati kesehatannya. Diberkati kami semuanya. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kebahagiaan menyertai kami. Sukacita dan damai sejahtera menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dimuliakan. Seperti bangsa dan negara ini dimuliakan. Kami juga mengalami dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara kami yang sakit. Ibu Eli, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan beberapa yang lain Tuhan jamah Tuhan. Bahkan beberapa lansia, kami berdoa mereka juga diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan pemulihan di dalam nama Yesus. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami siap untuk menerima berkat yang datangnya dari Bapa Surgawi. Mari mengangkat kedua tangan dengan penuh antusias. Harga diri kita ada di dalam Yesus. Dan apabila dia berkenan kepadamu, maka engkau juga akan dihormati oleh manusia. Favor of God, favor of man. Tuhan semakin mengasihi engkau, maka Tuhan buat semua orang mengasihi kita. Karena itu tangkap kebenaran firman dan lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji membuat perjalananmu akan berhasil. Dan kemanapun engkau pergi, engkau akan mengalami keberuntungan. Dan hidup dalam kelimpahan tanpa batas. Kami menerima berkat anugerah dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati dan bersyukur, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara,